Oke teman-teman semuanya, ini saya coba bantu lagi ya, jelaskan bagaimana cara pengerjaan aplikasi Siwasle di form A5 dan A6, karena ini sangat riskan banget dan kita semuanya harus paham ya. Saya coba bantu jelaskan kembali. Ini kita pakai akunnya PTPS Mahfud Sidik, PTPS 15 di Paman Ragung ya. Oke, kita pertama tekan tombol plus dan kita langsung saja ke form A5 agar kita terfokus ke A5 dan A6 ini, karena pengerjaannya tidak boleh salah. Dan patokan dalam pengerjaan A5 dan A6 ini adalah menggunakan C1 salinan. Oke, kita langsung saja ke pengerjaan teman-teman. Yang A itu jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Nah, di mana dapat data ini? Yaitu dari DPT. Jadi teman-teman semua nanti akan diberikan atau boleh tanya ke KPPS-nya berapa jumlah DPT-nya, keseluruhan dari hasil pencoklitan beberapa hari yang lalu. Kita umpamakan saja untuk DPT-nya. Pertama yang laki-laki itu ada 100 misal. Nah, sedangkan yang perempuannya ada 95. Jadi DPT yang ada di TPS 15 itu jumlahnya akan langsung terisi otomatis 195. Nah, nanti kalian menyesuaikan saja berapa jumlah DPT-nya ya teman-teman, karena rata-rata untuk jumlah DPT itu kan rata-rata 300 ke atas, ada juga yang di bawah beberapa. Oke, kita lanjut ke poin B. Pengguna hak pilih. 1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Nah, ini bedanya teman-teman ya, jangan sampai salah. Kalau yang ini patokan itu dari DPT yang A ya. Nah, sedangkan yang B itu yang hadir. Nah, dapatnya dari mana untuk mengisi ini? Yaitu dari daftar hadir. Nanti dilihat absennya, mereka kan akan datang ke TPS, hadir memilih dengan membawa C salinan, dengan membawa C6 ataupun undangan, bisa juga menggunakan KTP atau dokumen penduduk lainnya. Nah, nanti di daftar hadir itu kan ada datanya, berapa laki-lakinya dan berapa perempuannya. Kita anggap saja hadir semua sesuai DPT ya. Yang laki-laki 100, yang perempuan 95. Bisa juga kalau misal nih jumlah DPT-nya totalnya 195 kan. Nah, misal yang enggak hadir semua, misal yang laki-lakinya 90, yang perempuannya hanya 90, berarti ini 180 yang hadir. Nah, jumlah DPT-nya 195 dan yang hadir 180. Oke, kita buat contoh. Hadir semua ya, sesuai dengan DPT. Nah, selanjutnya yang poin kedua, jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB. Nah, DPTB ini teman-teman, itu daftar pemilih tambahan. Dia dapat memilih apabila dia telah membawa bukti atau berkas yang menyebutkan bahwa dia DPTB di TPS tersebut. Contohnya teman-teman penyelenggara yang bertugas di TPS lain, tidak di rumah sendiri atau tidak di domisili sendiri. Nah, kita anggap saja DPTB-nya yang laki-laki misal ada 2, yang perempuan ada 1. Jadi secara otomatis dia akan terisi 3 DPTB-nya. Jadi paham ya teman-teman, harus jeli banget. DPTB itu bisa memilih kalau dia membawa bukti atau surat bahwa dia menyatakan dia sebagai DPTB di TPS tersebut. DPTB itu berkas yang diberikan oleh petugas atau oleh KPU, baru dia bisa dinyatakan DPTB. Oke, kita lanjut ke poin ketiga, DPK. DPK ini adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan dia adalah penduduk asli dari TPS tersebut atau domisili yang ada di TPS tersebut. Nah, syarat-syarat DPK mungkin kalian teman-teman udah paham ya. Yang pertama, dia harus memilih di atas jam 12 dan lain sebagainya. Nah, itu untuk syarat-syaratnya. Yang jelas DPK ini adalah pemilih yang tidak terdaftar di DPT maupun di DPTB. Nah, anggap saja kita isi ada ya. Anggap saja yang laki-lakinya 1, perempuannya 1, maka otomatis akan
jumlahnya terisi 2. Nah, ini teman-teman. Loh, kok poin 4 ini jadi berubah angkanya, terisi sendiri. Nah, di sini dijelaskan jumlah pengguna hak pilih. Artinya jumlah yang hadir di TPS tersebut. 1 laki-laki berjumlah 103, perempuan berjumlah 97, totalnya 200. Nah, dapatnya dari mana? Pertama, 103 ini yaitu ditambahkan dari jumlah DPT, dari jumlah yang hadir tadi, jumlah DPTB dan jumlah DPK. Perempuan juga sama, maka akan terjadi 200. Saya ulangi ya, di sini pengguna DPT yang hadir 95, DPTB-nya 3, DPK-nya 2, maka dapatlah angka 200 ini. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, daftar pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5%. Nah, ini teman-teman dapatnya dari mana? Kalau secara rumus itu memang penambahannya 2,5% dari jumlah DPT. Namun supaya kalian tidak bingung, terkadang tidak semuanya itu persis penambahannya sesuai dengan 25. Nah, ini jumlah ini kita dapatkan dari sebelum pencoblosan itu ada namanya pembukaan kotak suara. Nah, di situ akan dihitung bersama-sama dengan petugas KPPS, dengan saksi, disaksikan saksi, dan tentu disaksikan juga oleh PTPS berapa jumlahnya di sana. Ya, dan biasanya dan seharusnya juga itu lebih dari total jumlah DPT. Kita masuk ya ke poin yang pertama tadi, jumlah DPT 195 ya. Nah, berarti jumlah surat suaranya seharusnya lebih dari 195. Kita anggap saja contoh jumlah surat suaranya itu totalnya kita ini contoh ya 205 contoh. Nah, ini jumlah surat suara 205. Nah, di sini poin 2, jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Nah, jumlah suara yang digunakan oleh pemilih ini patokannya di poin 1 tadi. Ini jumlah pengguna hak pilih B1 tambah B2 tambah B3 200 kan. Nah, berarti jumlah yang surat-suara yang digunakan 200. Nah, patokannya ini di mana? Dari absen, hadir mereka masuk. Artinya kalau yang hadir itu daftar hadirnya 200, otomatis jumlah surat-suara yang digunakan juga 200. Kalau misal berbeda di C1 di daftar hadirnya kok 201, terus di C1 salinan nanti 202, nah berarti udah beda tuh, janggal dari daftar hadir. Jadi pastikan betul patokannya daftar hadir. Kita lanjut ke poin ketiga, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Nah, ini didapat dari mana? Pada saat penghitungan suara pasti ada suara yang rusak atau suara yang angus ya, dalam artian sang pemilih nyoblos 2 kali atau suara itu rusak atau lain sebagainya. Nah, ini dapatnya. Berarti kita hitung saja berapa. Misal ada 3 misal. Nah, ini suara rusaknya. Nah, nomor 4, jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai, termasuk surat-surat cadangan. Nah, dapatnya ini dari mana? Kita lihat di sini tadi. Nih, penambahan surat suara itu kan 2,5%. Kita tulis tadi angkanya 205 kan. Nah, sedangkan yang kita gunakan surat suara itu 200 toh. Nah, berarti di sini jumlah suara-suara yang tidak terpakai itu adalah 5. 200 kurang 5. Masuk data disabilitas. Nah, data disabilitas ini di setiap TPS itu pasti sudah ada data kalau memang ada di TPS tersebut yang disabilitas. Silakan ditanyakan saja dengan ketua KPPS-nya. Kita isi ya, misal 2, misal yang perempuannya 6. Nah, ini basing ini sesuaikan dengan data yang ada di TPS masing-masing. Pasti berbeda-beda. Oke, kita masuk ke perolehan suara. Nah, jadi perolehan suara ini pasti akan balance dengan data yang di sini dan harus balance. Nah, jadi total suara yang digunakan nih, kita kembali lagi di sini ya, untuk perolehan suara biar balance.
total suara yang kita gunakan di sini 200 ya teman-teman. Ingat, total suara kita total surat suara yang digunakan itu 200. Patokannya dari mana? Dari daftar hadir. Nah, yang di sini yang rusaknya ada 3. Ya, yang rusaknya ada 3. Kita anggap aja 4 ya, biar enak. Biar angka genap. Nah, total surat suara yang kembalikan ada 4. Artinya 200 dikurang 4 untuk perolehan suara. Karena apa? 4 ini kan rusak. Nah, jadi kita tulis di sini, misal pasangan calon dari Arinal mendapatkan 98, pasangan Mirza itu 98 juga. Nah, totalnya di sini akan terisi secara otomatis, totalnya 196. Kok nggak 200 lagi sesuai daftar hadir tadi? Karena yang 4 suaranya rusak. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini dituliskan jumlah suara sah, jumlah seluruh suara tidak sah. Ini yang tidak sah. Berarti 4. Ingat ya teman-teman, jadi harus balance nih, daftar hadirnya 200. Kalau surat suaranya yang sah 196, berarti otomatis yang tidak sah 4. Nah, maka di sini akan terisi otomatis jumlah surat suara sah dan tidak sah. Nah, lalu kita masuk ke pemotretan atau gambar ya teman-teman. Nah, ini kita isi saja gambar 1. Foto, pastikan fotonya harus cerah ya teman-teman. Nah, gambar 2. Oke. Nah, ini foto yang yang pertama yang atas 2 biji ini adalah foto C1 salinan. Ya, masukkan C1 salinan. Apabila dia lebih dari 2 lembar, maka kalian tekan tombol plus, jangan langsung ke lembar 3 ya. Tekan tombol plus untuk menambah. Tambahkan lagi. Nah, nambah dia kan. Jadi sampai memang ke foto semua. Nah, tambahkan lagi, misal ada 4 lembar C salinannya. Biasanya C salinan itu hampir 5 sampai 7 lembaran biasanya. Nah, lalu foto ketiga ini apa? Foto ketiga ini adalah berita acara. Foto kalau ada berita acara itu teman-teman untuk foto ketiga. Kita ambil contoh lagi untuk berita acara. Seperti ini. Nah, Kak, saya udah moto tapi buram, mau foto ulang. Ngapusnya bagaimana? Nah, pertama kita anggap ya, kita tahan fotonya sejenak, lalu hapus, maka dia akan terhapus. Nah, saya contohkan lagi untuk menghapus. Tekan fotonya lalu tahan sejenak, maka akan muncul apakah Anda yakin menghapus foto ini? Hapus. Seperti itu untuk menghapusnya. Kalau sudah semua, lalu kita kirimkan. Kita tunggu selama 3 detik, lalu tekan iya. Anda tidak bisa menuju jaring sana. Ini ya, jaring tidak stabil karena tadi saya mode pesawat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya belajar lagi lakukan terus percobaan sampai sebelum masa tenang ini. Terima kasih semuanya untuk teman-teman, semangat. Salam dari saya PKD Pekalongan Agung Ferdi Agustiawan.